Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagimu. Ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini kita temukan di antara pembahasan mengenai perang. Kita tahu tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyukai perang. Manusia normal tidak ada yang menyukai perang. Karena itu, secara lahiriah hanya membawa penderitaan. Tetapi ketika perang itu suatu keharusan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, yang Allah Subhanahu wa taala tahu hikmah di dalamnya bahwa itu apabila dilakukan menjadi lebih baik, maka itu pun harus kita hadapi. Ayat ini menjadi falsafah hidup yang sangat luar biasa bagi kita semua dalam menghadapi atau menerima perjalanan hidup, takdir kehidupan yang secara lahiriah tidak kita sukai, tetapi itu mau tidak mau harus kita hadapi. Saat ini kita sedang menghadapi satu kondisi yang tidak biasa, satu kondisi yang sangat luar biasa, mendatangkan kesulitan secara lahiriah kita, yaitu terjadinya wabah corona ini. Pasti sebagian besar dari kita berpikir, apa hikmah dari wabah pandemik ini? Kehidupan yang biasanya normal harus kita lakukan dengan penuh perhitungan agar kita tidak tertular dengan virus ini. Mungkin kita yang setiap hari biasanya bergaul, bercengkrama bersama sahabat dan kawan dekat, saat ini kita tidak dapat melakukan itu seperti biasanya. Kita hanya dapat mungkin menyapa sahabat akrab kita melalui online. Bahkan yang biasanya kita begitu bergembira datang ke kampus, datang ke sekolah untuk belajar, tetapi saat ini kita tidak bisa melakukan itu. Kita semua diperintahkannya untuk belajar dari rumah. Bahkan yang paling menyedihkan adalah ibadah pun kita disarankan untuk beribadah di rumah. Tidak sedikit kita temukan, kita lihat tempat-tempat ibadah yang kosong. Saat ini di dalamnya tidak dilaksanakan, tidak didirikan ibadah-ibadah sebagaimana hari-hari yang normal. Mungkin dan pasti tidak sedikit dari kita yang menganggap ini adalah bentuk kemarahan Tuhan. Bentuk kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita makhluk ciptaannya. Karena begitu banyak keburukan-keburukan yang biasa kita lakukan dan ini mengundang kemarahannya. Katakanlah ini satu bentuk kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu hal yang harus kita yakini bahwa kemarahan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kemarahan manusia. Tidak seperti kemarahan kita kepada seseorang. Yang mana misalkan ketika kita marah, murni di dalam kemarahan itu adalah bentuk emosi kita, bentuk kekesalan kita dalam meluapkan semua kekesalan emosi kita terhadap seseorang. Terkadang tidak ada unsur kebaikan sedikit pun di dalam meluapkan kemarahan itu. Hal itu tidak berlaku di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Di balik kemarahan Allah Subhanahu wa taala sekalipun, di dalamnya tersirat kasih sayangnya yang sangat besar terhadap makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rahmati wasi'at kulla syai'in. Bahwa kasih sayangku, kata Allah taala, meliputi segala sesuatu. Bahkan di balik kemarahannya pun tersirat, tersimpan, terkandung kasih sayangnya yang sangat besar. Mari kita renungkan dengan kondisi pandemi corona ini. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar manusia mengurangi
perbuatan-perbuatan dosanya. Coba kita lihat, berapa banyak tempat-tempat hiburan yang dipenuhi dengan maksiat, akhirnya harus tutup karena wabah ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ingin agar manusia menjadi lebih dekat, menjadi lebih baik dengan orang-orang tercintanya, yaitu lingkungan keluarga terdekatnya. Saya yakin tidak sedikit dari kita yang berangkat bekerja pada saat anaknya sedang tidur, dan pulang ke rumah dia mendapati anaknya pun sedang tidur. Saya yakin banyak keluarga yang lebih dari itu, yang mana mereka pergi 1-2 hari tidak bertemu dengan keluarganya, bertemu setelah mereka beberapa hari di luar. Saat ini mereka bisa bercengkrama lebih dalam dengan keluarga tercintanya. Karena apa? Karena mereka harus bekerja dari rumah. Ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi lebih dekat dengan anggota keluarga tercinta kita. Bahkan berkaitan dengan ibadah yang tidak bisa kita laksanakan di dalam masjid atau di dalam tempat-tempat ibadah yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar tumbuh di hati hambanya ketulusan yang murni, bahwa ibadahnya hanya untuk Dia, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disusupi unsur riya dan merasa diri soleh karena rajin datang ke tempat ibadah. Dan kita tahu saat ini pemerintah menyarankan kita agar ibadah di rumah. Dan yang lebih luas lagi berkaitan dengan kondisi yang saat ini terjadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar manusia hidup di bumi ini dengan lebih nyaman. Mari kita lihat bagaimana peningkatan kualitas udara yang kita hirup saat ini selama terjadi wabah corona. Kualitas udara yang kita hirup saat ini lebih baik daripada sebelum terjadinya corona. Kenapa? Karena polusi udara yang biasanya begitu padat, sehingga menjadi racun bagi kita ketika kita hirup, saat ini berkurang. Bahkan berkurangnya sangat besar, sehingga kualitas udara kita menjadi lebih baik. Banyak kota-kota yang tadinya mereka menduduki peringkat 10 besar negara-negara dengan kualitas udara terburuk, saat ini kualitas udara di kota-kota itu menjadi lebih baik. Ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua di balik adanya wabah pandemi corona ini. Saya yakin masih banyak kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana itu sebagai tanda kasih sayangnya, walaupun bentuk lahiriahnya seperti kemarahannya kepada kita. Tetapi di balik itu terkandung kebaikan yang sangat luar biasa yang merupakan tanda kasih sayangnya kepada kita. Akhir, semoga dengan adanya wabah ini, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih meningkat. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.